Halo sahabat kapal perempuan, ketemu lagi dengan saya Indri Sumbadra. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, jauh dari Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama saya Bapak Rahmat Muhayang, Sarjana Hukum, anggota Komisi B, betul ya Pak ya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Andi Putra Batara Lawatara, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang Bapak-bapak semuanya, boleh disapa sahabat kapal perempuan. Terima kasih, kami juga ucapkan terima kasih banyak terhadap sekolah perempuan kapal perempuan di Jakarta atas penerimaan yang luar biasa. Karena hari ini kami diberikan waktu untuk prokes sekalian, saya bersama sahabat saya dan anggota Komisi B yaitu Andi Putra Batara Lawatara dan saya sendiri Rahmat Muhayang. Kebetulan kami sama-sama di Komisi B dan kami dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi B. Kebetulan saya juga sebagai Sekretaris fraksi PDI Perjuangan di DPR Provinsi Selatan. Iya, terima kasih Bapak Rahmat. Selamat datang Pak Putra. Ya, terima kasih Kak Indri telah memberikan kesempatan untuk mampir di podcastnya. Dengan senang hati. Tadi sudah diperkenalkan, saya Andi Putra Batara Lawatara dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi B. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kunjungannya. Sangat senang sekali kami bisa berdialog dengan bapak-bapak semuanya. Dan ini kesempatan yang langka ya dikunjungi dan juga kita bisa berdiskusi di sini gitu. Yang pertama saya ingin tanya dengan Bapak Rahmat dan Pak Putra ya. Apa yang sudah dilakukan dan dihasilkan pada periode saat ini untuk kesejahteraan petani, nelayan, juga khususnya untuk para perempuan kelompok-kelompok marginal yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Putra atau Pak Rahmat. Terima kasih oleh Mbak Indri bahwa pertanyaannya ini sangat bagus bagi kami, memberikan motivasi untuk perhatian ke depan oleh para nelayan perempuan, petani dan petambak yang berdaerah di pesisir di kabupaten khususnya di Sulawesi Selatan. Artinya kami selama anggota DPR Provinsi sudah hampir satu periode kurang lebih 4 tahun kami diberikan amanat menjadi anggota DPR Provinsi. Yang kami lakukan sebenarnya alhamdulillah, khususnya saya khususnya saya ini daerah pemilihan saya, khususnya dapil saya, basis saya itu memang daerah pesisir. Dalam artian bahwa daerah Pangkep khususnya, apalagi saya dengar sekolah perempuan yang ada di Pangkep ini sangat terorganisir oleh adanya sekolah yang berkecimpung dalam sekolah perempuan nelayan perempuan khususnya. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa selama saya menduduki jabatan anggota DPR Provinsi, malah tiap tahun saya ada perhatian khusus kepada beliau, khususnya daerah-daerah pesisir saya ulang tadi, yaitu saya bantu misalnya kegiatan para nelayan, khususnya rumput laut saya perjuangkan untuk memberikan kontribusi bentuk kegiatan, contohnya memberikan tali untuk para nelayan rumput laut untuk bisa dipakai mencari rumput laut yang ada di daerah pesisir. Itu dari saya. Dan alhamdulillah tahun ini juga saya juga memperjuangkan dan insya Allah kedepannya lagi akan saya lebih fokus untuk perempuan dan itu dari saya mungkin ada tambahan dari sahabat saya Pak Andi Putra Lawatara. Terima kasih Kak Indri. Sesuai dengan pertanyaannya, sebenarnya pada prinsipnya apa yang telah kami lakukan selama kurang lebih dari 2019 setelah pelantikan sampai hari ini, kalau sesuai dengan tugas fungsi kami selaku anggota DPRD, yaitu adalah pengawasan, penganggaran, beserta juga menciptakan perda-perda, tentunya bahwasannya ini kan ranah eksekutif, ya kan, yang disampaikan tadi Pak Rahmat, persis apa yang juga kami lakukan, bahwasannya kalau misalnya bantuan-bantuan khususnya untuk perempuan
ya kan, di daerah-daerah pesisir, daerah-daerah nelayan, entahkah itu bantuan rumput laut, entahkah itu bantuan rumpon ataupun kapal sekalipun, kami sangat-sangat menjadikan prioritas. Karena masyarakat perempuan sebenarnya sangat-sangat sadar akan pentingnya ini. Jadi untuk itu kami tidak henti-hentinya mensosialisasikan, karena sebenarnya sebelum saya pindah di komisi B, saya juga pernah berada kurang lebih 1 tahun di komisi 5. Kalau di Pemprov di Sulsel itu komisi 5 membidangi mengenai kesejahteraan. Nah, di dalam situ juga ada perempuan dan anak. Jadi selama kurang lebih 1 tahun juga kami melakukan pemantauan. Teman-teman di Pemprov apakah sudah benar menganggarkan, kan kira-kira seperti itu. Ini jawaban sesuai dengan tugas fungsi kami ya, selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karena mengenai teknisnya itu adalah teman-teman eksekutif sendiri yang melaksanakan. Betul. Kalau mau dibilang, alhamdulillah kalau tadi Pak Rahmat bicara di dapilnya, Pangkep sampai Pare-Pare di Kabupaten Bone juga ada. Kalau ini saya lagi mikir untuk kan di Bone ini terkenal mengenai Pak Putra di Bone ya, Kabupaten Bone Kak. Baik, ya. Bone ini kan terkenal mengenai dengan kepitingnya. Makanya kami ini berpikir ternak kepiting untuk perempuan, entahkah perempuan golongan milenial ataupun golongan yang bukan milenial. Kira-kira khususnya keluarga miskin kan kenanya. Kira-kira seperti itu, Kak. Iya, banyak sekali ya yang sudah dilakukan Pak Rahmat, baik Pak Putra juga ya. Kalau saya klarifikasi, Pangkep itu adalah Pangkajene dan Kepulauan. Jadi salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ya, tapi kami suka menyingkatnya jadi Pangkep gitu. Iya. Kalau Pak Rahmat tadi lebih ke di Bone ya, Kabupaten Bone. Oke. Nah, selanjutnya apa yang sudah kebijakan-kebijakan tadi Pak Putra sudah bisa menyampaikan bahwa fungsi tugasnya itu adalah pengawasan, penganggaran dan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kira-kira apa saja kebijakan dan anggaran ya yang sudah dikeluarkan gitu selama masa periode kepemimpinan sekarang, maksudnya periode DPRD sekarang ya? Terima kasih Bu Henry yang kedua kali pertanyaan luar biasa bahwa tentang kebijakan tentang sekolah perempuan dan nelayan dan lain-lainnya yang petani, petambak. Makanya kami juga sering mendorong suatu kebijakan yang betul-betul pro kepada para petani dan petambak. Salah satunya itu yaitu tentang adanya askes jaminan keselamatan para nelayan ya. Itu sementara kami perjuangkan dalam hal ini bagaimana ada jaminan untuk berlayarnya para petani, keselamatan untuk para nelayan dan petaninya itu. Karena itu memang perlu kita pahami tadi bahwa kebijakan ini akan terbagi dua, ada kewenangan yang dilakukan oleh provinsi dan ada kabupaten. Nah, itu yang perlu kami kaji dulu, karena jangan ada tumpang tindih dalam hal kewenangan ini. Karena kita paham bersama bahwa contoh aja ya, kebijakan tentang itu kan juga bisa ada jaminan, ada kartu berlayar, kartu nelayan itu kan pernah ada. Itu kadang dianggarkan oleh APBN yang di sportingnya dari APBN dan ada juga di provinsi. Dan kami juga sering mendengar bahwa hal itu pernah ada. Dan itu kami lagi akan kalau kami ada pembahasan di komisi sesuai dengan mitra kerja kami sering dengungkan itu dan perjuangkan hal itu bisa ada lagi kan. Menurut konon kabarnya dulu memang sampai saat ini ada, cuma itu terbatas ya. Terbatas, cuma yang perlu juga di kami kebijakan ini tentang adanya pendataan secara maksimal dari bawah ke atas, karena ini pentingnya karena bagaimanapun juga data penerimaan ini harus jelas bahwa yang ini kadang kendala di kami dan di pemerintah tentang pendataannya. Sebenarnya sih data untuk nelayannya berapa, data petambaknya berapa, itu yang perlu yang jelas supaya
nanti dalam memperjuangkan itu betul-betul konkret, betul yang kita tidak artinya Sesuai tepat sasaran data, ya. tepat sasaran tentang sesuai yang data. sebenarnya apa yang kita akan perjuangkan kepada mereka. Betul, Mungkin itu betul. dari kami artinya. Iya, seperti ya Bapak tadi sering sebutkan sekolah perempuan di Pangkep gitu ya, dan mereka juga banyak sekali yang di pulau-pulau itu menjadi nelayan ya Pak ya. Tapi di dalam KTP-nya tidak disebutkan bahwa itu Semua nelayan. Nah, betul. itu sebetulnya sudah ada kebijakannya ya Pak ya, soal tadi kartu untuk nelayan, perlindungan untuk nelayan gitu ya Pak ya, sudah ada, tapi itu persoalannya adalah di datanya gitu ya, gitu. untuk kewenangan untuk mengimplementasikan Iya, kebijakannya betul. itu ya. Oke, itu kebijakannya terbit ketika periode ini ya, sudah Sebenarnya sebelum periode kami itu memang sudah ada ya, Sudah ada. sebelumnya periode kami. Sebelum kami kan masuk periode 2019 sampai 2004 dan kami sudah dengar itu untuk sementara digali kembali untuk digodok kembali untuk ditindaklanjuti karena mereka para nelayan ini, apalagi khusus kepada nelayan perempuan itu sangat perlu. Ya, karena memang disampaikan tadi Mbak Indri bahwa sekarang ini dalam KTP itu tidak jelas bahwa sebenarnya dia pekerjaannya adalah nelayan, cuma yang ditahu nelayan pada umumnya itu adalah laki-laki. Ternyata saya dengar, makanya saya datang berkunjung di sini di sekolah perempuan yang ada di kantor pusatnya ya, karena saya dengar saya itu Pangkep itu ada berapa pulau itu ya betul-betul terorganisir tentang adanya sekolah perempuan. 10 pulau 10 pulau yang ada di Pangkep itu yang diorganisir yang sangat terdata, database-nya sangat jelas. Sehingga saya ucapkan, saya jujur sudah kedua kalinya ke sini, sehingga saya tadi datang di sini mempertanyakan apa sih inovatif selain daripada pulau. Ternyata saya dengar gambaran di sini bahwa sekarang dia baru ke pegunungan. Itu luar biasa, saya berikan supporting yang luar biasa. Masuk dari nelayan masuk ke pegunungan, artinya luar biasa inovatifnya untuk membarter apa yang dijelaskan tadi direktur sekolah perempuan di sini mengatakan bahwa kita barter barang dari gunung ke pulau dan dari pulau ke pulau ke gunung. Itu luar biasa. Itu dari saya, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, jadi kami juga tadi ya, Bapak Rahmat sering kali berkunjung kepada sekolah perempuan yang ada di pulau, terus sekarang akan ada di pegunungan. Itu kami bekerja sama dengan pasti Pak Rahmat kenal ya, dengan Pak Putra, Yayasan Kajian Pemberdayaan Perempuan KPM di Sulsel. Itu yang organisasi yang di sana juga mendampingi sekolah perempuan yang ada di pulau dan di pegunungan. Pak Putra mau menambahkan untuk kalau saya sih dari pertanyaan Kak Indri, saya cuma tambahkan bahwasannya memang yang menjadi PR kita sekarang tentunya pemerintah dan kita semua yaitu adalah tadi data. Bahwasannya data primer ini yang betul-betul dari bawah, mulai dari dari kepala desa tentunya harus memperbaiki karena status itu kan dari biasanya ibu-ibu di desa terpencil sana status pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Nah, ini yang perlu diganti untuk bisa mendapatkan segala jenis bantuan tentunya. Untuk itu yang saya katakan memang data sangat-sangat penting dan ini memang data adalah bagian fundamental yang harus kita perbaiki sesegera mungkin. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Betul ya, penting data ya, supaya terupdate datanya, baik dari segi pekerjaannya, kemudian statusnya ya di desa, kemudian akhirnya bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran. Itu kan administrasi. Betul, ya, oke. Terakhir, Bapak ya, sebelum kita menutup podcast yang sangat spesial ini, apa kira-kira perbaikan ke depan? Kira-kira untuk periode selanjutnya, mudah-mudahan ini Bapak kepilih lagi nih. Amin. Semangat kepilih lagi untuk perbaikan ke depan, untuk kesejahteraan para petani, nelayan, khususnya pada perempuan-perempuan dan keluarga-keluarga miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Terima kasih Mbak Hendri tentang pertanyaan terakhir. Menurut saya bukan yang terakhir, mudah-mudahan kami dianjurkan kepada kami untuk turun. Artinya turun dalam artian melihat kondisi yang sebenarnya masyarakat bahwa ini masih banyak yang belum sejahtera, sehingga kami ke depannya sangat ingin memperhatikan kami yang ke bawah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani, nelayan dan petambak. Apalagi mudah-mudahan saja kami telah dilantik yang kedua kalinya. Saya bukan mengatakan bahwa akan dilantik yang kedua kalinya, insya Allah. Dan kami sudah betul-betul berniat untuk diberikan amanah nanti. Kami akan memperhatikan marginal ke bawah itu, karena bagaimanapun juga
tanpa perwakilan dari daerah masing-masing itu, terkhususnya untuk namanya sekolah perempuan, itu luar biasa bagi kami khususnya di Kabupaten Pangkep, karena sekolah perempuan ini memberikan inspirasi para perempuan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Betul. Mungkin dari saya. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Putra. Terima kasih untuk sekian kalinya Kak Indri. Kalau di sesuai pertanyaannya tadi, saya ingin sampaikan bahwasannya kebetulan kami berdua ada di Komisi B membidangi mengenai ekonomi. Ekonomi ini kan berarti kita bicara perut dan tenggorokan rakyat. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Rahmat, selain dari kerja partai, tentunya masih banyak PR kami, karena di Sulawesi Selatan ini masih ada beberapa kabupaten yang memang statusnya masih miskin ekstrim. Jadi itu tentunya tugas-tugas kami. Mudah-mudahan rakyat Sulawesi Selatan masih mempercayai kami untuk melanjutkan tugas-tugas yang akan kita lanjutkan nanti. Mungkin itu bagian paling mendasar, karena pondasi untuk ekonomi di Sulawesi Selatan masih banyak PR, khususnya untuk kesejahteraan perempuan dan juga anak. Jadi kalau ditanya apa yang akan diperbaiki, bukan diperbaiki, kami akan melanjutkan. Kira-kira seperti itu Kak, singkat dari saya. Terima kasih Kak Indri. Wah, terima kasih banyak sekali. Sangat efektif ya. Cepat, efektif, tetapi banyak sekali tadi yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan apa saja yang mendorong untuk kesejahteraan para nelayan, petambak, petani gitu di Sulawesi Selatan ya, dan juga apa saja yang akan direncanakan ke depan untuk kesejahteraan mereka. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Rahmat, Pak Putra. Kami senang sekali dan berharap akan datang kembali lagi dan semoga bisa terpilih kembali di periode selanjutnya. Demikian para sahabat Kapal Perempuan, terima kasih. Sampai jumpa kembali di segmen berikutnya. Selamat siang.